Halo Talovers, baru saja perhelatan MotoGP kembali ke tanah air setelah penantian panjang selama 25 tahun. Sejatinya, animo masyarakat Indonesia terhadap event balap itu memanglah besar. Dalam penyelenggaraan ajang tersebut, so pasti ya, dibutuhkan fasilitas penting berupa sirkuit yang memadai dan bisa mengakomodir kebutuhan perangkat balapan. Tapi kamu harus tahu, sirkuit di Indonesia nggak cuma Mandalika doang loh. Beberapa di antaranya masih aktif digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan lokal. Nah, dibanding nebak-nebak tapi nggak ada hasil, yuk kita intip sirkuit-sirkuit yang ada di Indonesia. Surabaya patut berbangga karena telah memiliki lintasan balap sendiri. Keberadaan Bung Tomo International Circuit tak lepas dari peran Wali Kota Surabaya kala itu masih dijabat oleh Tri Risma Harini, yang menginisiasi pembangunan setelah kegiatan balap liar telah merenggut banyak korban jiwa. Secara fisik, sirkuit Bung Tomo memiliki panjang lintasan sekitar 1,2 km. Di mana sekitar 400 meter merupakan trek lurus dan dilengkapi dengan 9 tikungan. Arena balap itu pun tidak hanya digunakan untuk ajang balap road race, melainkan juga diperuntukkan untuk menyelenggarakan ajang lainnya seperti drag bike maupun drag race. Meski secara fisik aspal pada sirkuit telah rampung, akan tetapi sirkuit yang menelan anggaran sebesar 150 miliar rupiah itu masih membutuhkan banyak pembenahan. Yang menjadi sorotan, sirkuit Bung Tomo dinilai cukup berbahaya bagi para pebalap, terutama pada gravel yang dibuat tidak searah laju balap. Emang sih ya, bisa-bisa pebalap jadi nyangkut tuh. Selanjutnya ada nih sirkuit Puncak Mario yang menjadi lintas balap kebanggaan warga Sidrap, Sulawesi Selatan. Jika dilihat secara sekilas, desain dari arena balap ini menyerupai desain sirkuit terletak di Qatar. Perbedaannya, iya memang masih banyak. Sedikitnya Indonesia sudah punya sirkuit yang menyerupai Losail itu. Mempunyai total panjang lintasan sekitar 1.400 km dengan perbandingan lebar 8 meter, sepertinya lebih cocok untuk motor kategori sport. Tapi bukan berarti ya sirkuit Puncak Mario nggak bisa dipakai buat balap motor bebek atau matic. Buktinya aja ada 2 acara perdana yaitu Grand Final Moto Prix 2015 dan Honda Racing Championship 2015 lalu digelar di sirkuit yang memakan anggaran sekitar 12 miliar rupiah. Dan keduanya digelar malam hari. Wajar aja, kurang lebih ada 700 titik lampu penerangan, satu lampunya 400 watt. Hasilnya, lihat aja sendiri, nggak ada sama sekali bagian lintasan yang gelap kan? Amat begitu disayangkan kurangnya perhatian dari pemerintah membuat sirkuit tersebut seolah dilupakan. Selain aspal, infrastruktur lain juga memprihatinkan. Beberapa lampu posisinya miring, pagar-pagar yang mengelilingi tampak tidak terurus. Ngomongin soal arena balap di Indonesia, nyatanya sirkuit Ancol lah yang memegang titel sebagai sirkuit paling tua di tanah air. Tepatnya sejak tahun 1970. Pembangunan sirkuit itu pun diprakarsai oleh beberapa sponsor dan dikabarkan menelan biaya lebih dari 30 juta rupiah pada masanya. Jika dikonversikan ke zaman sekarang, uang segitu bisa setara dengan 4,2 miliar rupiah loh. Lumayan mahal juga ya. Nah, secara detail, sirkuit Ancol memiliki total panjang lintasan 2,4 km dengan lebar 12 meter. Dalam sirkuit ini terdapat pula 18 tikungan dan lintasan lurus sepanjang 600 meter. Uniknya lagi, sirkuit ini mempunyai bentuk lintasan seperti kuda lumping sebagai perwujudan warisan budaya nasional. Menurut kamu gimana? Emang mirip nggak sih? Setelah sempat terbengkalai selama bertahun-tahun, kabar terbarunya sirkuit Ancol telah direnovasi kembali dan diperuntukkan untuk pagelaran mobil listrik FIA atau Formula E Jakarta E-Prix pada bulan Juni mendatang. Yaps, berkat hadirnya sirkuit Mandalika, pagelaran MotoGP bisa kembali terlaksana di tanah air.
Lintasan balap yang menghadap langsung ke Samudra Hindia ini memakan waktu pengerjaan selama 1 tahun 2 bulan dan memakan anggaran mencapai 2,48 triliun rupiah. Demi menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, motif tenun sasak diusung untuk menghiasi lintasan Mandalika. Di samping itu, sirkuit yang terletak di Pulau Lombok ini diyakini bakal memacu adrenalin para pebalap berkat banyaknya tikungan yang sulit untuk ditaklukkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pebalap yang mengaspal di sini. Dari segi infrastruktur, nggak usah diragukan lagi. Sirkuit Mandalika menggunakan stone mastic aspal untuk memoles lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Aspal ini mendukung para pebalap untuk mendapat grip lebih baik, terlebih di kondisi trek yang basah. Jadi, resiko pebalap mengalami kecelakaan bisa jauh lebih ditekan. Dan yang menjadi ciri khas lintasan balap yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, apalagi kalau bukan, panorama perbukitan yang dikelilingi laut nan indah. Hal itu pun menuai banyak reaksi para pecinta MotoGP, hingga tak sedikit dari mereka yang memuji keindahan sirkuit Mandalika. Berbicara soal lintasan balap yang ada di Indonesia, kita nggak boleh ngelupain sirkuit Sentul. Dalam sejarahnya, pembangunan Sentul diprakarsai oleh putra dari mendiang Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Tommy Soeharto, pada tahun 1990 dan resmi dibuka 3 tahun setelahnya. Sentul pun memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dengan sirkuit lain, di mana terdapat trek yang halus dan luas, tapi relatif sederhana dengan panjang trek 4,12 km dan menyuguhkan 11 tikungan. Sentul memiliki 900 meter trek lurus utama yang memungkinkan kecepatan menyentuh angka 300 km per jam sebelum melambat bertemu dengan tikungan pertama. Kejayaan sirkuit yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini baru terasa di tahun 1996 dan 1997, di mana Indonesia terpilih sebagai penyelenggara MotoGP. Sekaligus menjadi saksi sejarah munculnya legenda pebalap MotoGP baru, yaitu Valentino Rossi, yang kala itu berhasil menyabet juara dunia balap motor kelas 125cc di usia 18 tahun. Nih, aku kasih lihat buktinya ya, saat The Doctor berhasil naik podium di sirkuit Sentul pada tahun 1997.